Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak di rumah? Alhamdulillah semua dalam keadaan sehat ya. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita, yaitu tentang peluang, itu aturan pencacahan pada peluang. Anak-anak sudah siap belajar? Bagus. Aturan pencacahan pada peluang itu terdiri dari empat sub materi. Yang pertama adalah aturan penjumlahan, yang kedua aturan perkalian, yang ketiga permutasi, dan keempat kombinasi. Nah, untuk pertemuan kali ini anak-anak kita akan membahas poin 1 dan 2, yaitu aturan penjumlahan dan aturan perkalian. Sedangkan untuk poin 3 dan 4 insya Allah akan kita pelajari di pertemuan berikutnya. Adapun tujuan pembelajaran untuk aturan pencacahan pada peluang untuk materi hari ini adalah siswa dapat menentukan aturan penjumlahan pada peluang. Yang kedua, siswa dapat menentukan aturan perkalian pada peluang. Kita masuk ke materi, yaitu aturan penjumlahan pada peluang. Jadi di sini jika kejadian pertama terjadi dengan n cara dan kejadian kedua secara terpisah terjadi dalam n cara, maka kejadian pertama atau kejadian kedua di sini ada kata hubungnya atau itu dapat terjadi dalam m ditambah n cara. Contohnya seperti ini ya. Dalam kotak pensil terdapat 5 pulpen dan 3 pensil. Berapakah banyak cara memilih satu pulpen atau satu pensil? Di sini anak-anak karena pulpennya ada 5, maka kita akan memilih satu, berarti ada 5 cara. Begitu juga untuk pensil, karena pensil yang tersedia 3, kalau kita ingin memilih satu dari 3 ini, berarti kita akan memiliki 3 cara, sehingga banyak cara memilih satu pulpen atau satu pensil adalah 5 ditambah 3 sama dengan 8 cara. Ini adalah aturan penjumlahan. Lanjutkan contoh kedua. Di sini secara umum diperluas lagi ya. Jadi jika ada beberapa kejadian, bukan hanya 2. Di sini misalkan kejadian pertama terjadi dalam N1 cara. Kejadian kedua terjadi dalam N2 cara. Kejadian ketiga terjadi dalam N3 cara. Begitu seterusnya, hingga kejadian P terjadi dalam NP cara. Maka kita bisa menghitung banyak keseluruhan banyak kejadian pertama atau kedua tadi dan seterusnya sampai terakhir tadi kejadian ke P dapat terjadi dalam ketambahkan masing-masing caranya. Jadi N1 ditambah N2 ditambah N3 dan seterusnya sampai NP cara. Contohnya seperti ini. Di dalam kantong terdapat seluruh 10 kelereng berwarna merah, 7 kelereng berwarna hijau, 5 kelereng berwarna kuning, dan 3 kelereng berwarna biru. Berapakah banyaknya kemungkinan untuk mengambil satu kelereng berwarna merah, atau hijau atau satu kuning atau biru maka kita bisa menghitung dengan menjumlahkan masing-masing ya. Di sini kita tinggal menjumlahkan. Jadi di sini anak-anak kita bisa tinggal menjumlahkan untuk mengambil satu kelereng warna merah karena merah yang tersedia ada 10, berarti ada 10 cara, 10 ditambah kelereng hijaunya ada 7, 10 ditambah 7 ditambah kuningnya ada 5, berarti ditambah 5 ditambah dengan birunya ada 3 ditambah 3 sama dengan berarti 25 cara ya. Di sini saya ulangi, berarti 10 ditambah 7 ditambah 5 ditambah 3 sama dengan tadi 25 cara. Ini adalah untuk kemungkinan mengambil satu kelereng yang berwarna merah atau hijau atau kuning atau
atau biru. Kita lanjutkan berikutnya. Nah, di sini dalam percobaan melempar sebuah dadu, berapakah banyaknya kejadian muncul mata dadu genap atau ganjil prima. Nah, anak sudah memahami ya. Kalau dadu itu kita tuliskan semestanya. Dadu itu bilangan yang ada pada dadu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Misalkan sekarang A. A ini kejadian muncul mata dadu genap. Nah, mata dadu genap. Apa saja di sini bilangan genapnya? Itu 2, 4, dan 6. Maksudnya kita tuliskan berarti banyak cara untuk muncul mata dadu genap itu ada berapa? 1, 2, 3. Ada 3 cara. Sekarang misalkan ada kejadian di sini, kejadian B. B ini adalah muncul mata dadu ganjil prima. Ini ganjil prima. Nah, Anda tentukan dulu bilangan ganjil prima itu bilangan apa saja. Ganjil dan prima. Kalau 1 hanya ganjil bukan prima. Kalau 2 ini prima tapi bukan ganjil, berarti ganjil dan prima itu 3, 5. 3 dan 5. Maka kita bisa tuliskan banyak cara untuk munculnya mata dadu ganjil prima itu ada 1, 2, ada 2 cara. Maka kalau kita ingin menghitung banyaknya kejadian muncul mata dadu genap atau ganjil, bisa Ibu tuliskan di sini N munculnya ganjil, mata dadu genap atau ini lambang atau ya, atau dalam himpunan atau ganjil prima kita tuliskan yaitu NA, banyaknya kejadian A ditambah dengan banyaknya kejadian B. NA-nya ada 3 ditambah NB-nya ada 2 sehingga dituliskan 5 cara. Sehingga bisa disimpulkan banyaknya kejadian muncul mata dadu genap atau ganjil prima itu sebanyak 5 cara. Nah, ya. Jadi ada kata-kata di sini adalah atau ya. Ini kuncinya menggunakan atau maka kita jumlahkan. Selanjutnya kita lanjut ke aturan perkalian. Kalau tadi aturan penjumlahan, sekarang ke aturan perkalian. Apa itu aturan perkalian? Di sini jika terdapat kejadian pertama ya yang terjadi dalam M cara, dikatakan di sini terjadi dalam M cara, dan setiap kejadian pertama diikuti oleh kejadian kedua yang terjadi dalam M cara. Maka kejadian pertama dan di sini kata hubungnya dan ya, Nana ya. Dan kejadian kedua tersebut secara bersama-sama terjadi dalam M dikali N cara. Ya. Contohnya sini, berapakah banyak kejadian yang muncul jika 2 dadu dilempar 1 kali? Nah, tahu 2 dadu ya? Kalau 1 dadu itu ada 6 cara, ada 6 bilangan kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti kejadian pertama untuk 1 dadu 6 cara. Kejadian yang kedua untuk 1 dadu yang kedua juga 6 cara. Sehingga banyak kejadian yang muncul jika 2 dadu dilempar 1 kali adalah 6 dikali 6 sama dengan 36 cara. Kita lanjut ke aturan perkalian. Nah, di sini aturan perkalian diperluas ya jika di sini lebih dari dua kejadian ya. Kejadian pertama terjadi dalam N1, kejadian kedua ya diikuti oleh kejadian kedua yang terjadi dalam N2 cara. Setiap kejadian kedua diikuti lagi oleh kejadian ketiga yang terjadi dalam N3 cara dan seterusnya ya. Jadi setiap kejadian sebelumnya itu diikuti oleh kejadian sesudahnya ya. Di sini misalkan kejadian terakhir adalah ke P yang terjadi dalam NP cara, maka kejadian pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya ke P yang terakhir secara bersama-sama terjadi dalam N1 dikali N2 dikali N3 dan seterusnya sampai dengan NP cara. Jadi di sini ada prasyarat bahwa kejadian pertama kemudian diikuti oleh kejadian kedua gitu seterusnya ya. Setiap kejadian kedua diikuti oleh kejadian ketiga. Nah, contohnya ini
Untuk menuju kota C dari kota A harus melewati kota B. Dari kota A ke kota B melewati 4 jalur. Dan dari kota B ke kota C ada 3 jalur. Budi dapat pergi dari kota A ke kota C dengan berapa jalur? Nah, berarti di sini untuk melewati dari A ke C, dia sebelumnya harus melewati dulu kota B ya. Kita bisa gambarkan, kita skip di sini. Misalkan ini adalah kota A, ini adalah kota B. Untuk pergi dari A ke B, dari A ke B melewati 4 jalur. Kita gambarkan misalkan jalurnya seperti ini ya. Jalurnya ya. Nah, sedangkan dari B ke C, untuk ke C, dari B ke C itu ada 3 jalur. Jalur pertama, misalkan jalur kedua, jalur ketiga ya. Nah, sekarang bagaimana Budi dapat pergi dari kota A ke kota C? Berarti dari A menuju C, bisa kita kalikan. A ke B ini ada 4 jalur. B ke C-nya ada di 3. Sehingga kita kalikan menjadi 12 jalur ya. Sehingga bisa dikatakan Budi dapat pergi dari kota A ke kota C dengan 12 jalur. Seperti itu anak-anak ya. Ini adalah menggunakan konsep aturan perkalian. Langkah selanjutnya, pada suatu kelas terdiri dari 10 mahasiswa akan dibentuk sebuah kepengurusan yang terdiri dari 1 ketua, 1 wakil ketua, 1 sekretaris, dan 1 bendahara. Ada berapa kepengurusan yang mungkin terbentuk? Nah, berarti kita mulai dari misalkan dari mahasiswa ya. Dari mahasiswa ini karena ada 10 orang, mahasiswanya ada 10, kemudian akan dipilih ke ketua. Berarti semua 10 orang ini berpeluang untuk menjadi ketua. Itu ada 10 cara. Kemudian setelah memilih ketua, memilih 1 wakil ketua. Misalkan kita sudah mengambil 1 orang nih, karena ada 1 ketua. Berarti sisanya tinggal berapa, Nana? Itu tinggal 9 orang ya, 9 mahasiswa atau 9 cara. Sekarang selanjutnya kita akan memilih lagi ini 1 ketua, 1 wakil, 1 sekretaris. Nah, begitu juga misalkan sudah dari 9 ini sudah diambil 1 menjadi wakil ketua. Berarti sisanya adalah 8 orang lagi atau 8 cara yang bisa dipilih untuk menjadi 1 sekretaris. Yang terakhir adalah 1 bendahara. Dari 8 ini kita ambil 1 udah dipilih jadi sekretaris. Berarti sisanya adalah 7 mahasiswa atau 7 cara. Sehingga kalau ditanya ada berapa kepengurusan yang mungkin terbentuk dari masing-masing cara ini ya, maka bisa kita tulis di sini cara kepengurusan yang mungkin. Tinggal dihitungkan berarti 10 kali 9 kali 8 kali 7 ya. Tinggal dihitung 10 kali 9 kali 8 kali 7 yaitu 5040 cara kepengurusan yang mungkin. Ya, jadi secara mudahnya kita bisa tinggal melihat di sini dari 10 mahasiswa berarti 10 ini kemungkinan menjadi ketua, dipilih 1 sisa 9, dipilih lagi 1 untuk sekretarisnya ada 8 cara, dipilih 1 lagi menjadi 7 cara untuk memilih bendahara. Sehingga tinggal kita kalikan semuanya ya, ada kemungkinan yang mungkin terbentuknya. Selanjutnya, contoh yang terakhir. Nah, di sini ada sebuah bilangan ya, 5 angka pada plat nomor kepolisian dibentuk dari angka-angka di sini 1 sampai 9. Berapakah banyaknya bilangan yang mungkin jika A, angka-angka bilangan tersebut tidak ada yang sama. B, angka-angka dalam bilangan tersebut boleh sama. Kita jawab dulu yang A ya. Yang A ini
angka-angka dalam bilangan tersebut tidak ada yang sama. Sekarang kita lihat ada berapa banyak bilangannya ini yang tersedia. Ini ada 1 sampai 9 ya, berarti ada 9 bilangan. Kita akan membuat bilangan yang terdiri dari 5 angka. Berarti bilangan pertama misalkan ya. Bilangan pertama karena di sini ada 9, berarti bilangan pertamanya kemungkinan caranya ada 9 cara. Untuk bilangan kedua, karena di sini tidak boleh ada angka yang sama, tidak ada yang sama, berarti kalau kita sudah memilih 1, berarti kemungkinannya yang tersisa adalah 8 cara. Untuk bilangan ketiga, berarti dikurangkan 1 lagi, 7 cara. Bilangan keempat, ada 6 cara. Bilangan kelima, terakhir ada 5 cara. Maka dari sini banyak caranya yang mungkin ya, yang mungkin berarti 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 itu sama dengan, jadi itu anak-anak itu adalah 15.120 cara ya untuk memilih. Sekarang yang B. Kita jawab yang B, N-nya ada 9 bilangan ya, 1 sampai 9. Nah, kemudian di sini bilangan tersebut boleh sama, jadi artinya boleh berulang. Nah, berarti kalau boleh berulang gimana? Bilangan satunya ada 9 cara. Bilangan kedua karena boleh berulang, berarti kita boleh memilih lagi yang sudah kita pilih tadi, kita pilih lagi. Berarti ada 9 cara juga. Terusnya ya, bilangan ketiga juga karena boleh berulang, berarti boleh kita pilih lagi 9 cara. Bilangan keempat juga ada 9 cara. Terakhir bilangan kelima juga ada 9 cara. Maka berarti dari kelima ini banyak caranya ya. Banyak cara pemilihannya ya, banyak cara untuk membentuknya, berarti tinggal dikalikan 9 kali 9 kali 9 kali 9, terus 9 pangkat 5, itu 2, 3, 4, 5. Nah, tinggal hitung 9 pangkat 5, itu jawabannya 59.049 cara. Nah, ini adalah untuk memilih bilangan yang terdiri dari 9 angka ya, 9 angka bilangan, untuk memilih 5 bilangan angka ya pada plat nomor. Jadi ini adalah sebanyak, karena boleh berulang berarti 9 pangkat 5, sedangkan yang untuk jawabannya A karena tidak boleh ada yang sama, maka cara pemilihannya adalah 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5. Itu hasilnya adalah 15.120 cara. Demikian anak-anak tadi penjelasan Ibu ya tentang aturan penjumlahan dan aturan perkalian pada peluang ya. Semoga apa yang Ibu sampaikan bisa kalian pahami ya. Nah, selanjutnya nanti tinggal mengerjakan soal latihannya yang Ibu posting di Microsoft Teams ya, pada Teams. Nanti bisa kalian lihat di situ tugasnya, silakan kalian kerjakan dan kalian kumpulkan ya. Jadi pesan Ibu pada kalian semua ya, di rumah senantiasa rajin-rajin belajar, rajin membantu orang tua, jangan lupa sholatnya, ibadahnya ya, berdoa semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat ya. Kemudian jangan lupa untuk senantiasa berperilaku atau berakhlak yang baik. Terima kasih atas perhatiannya ya. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.